Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Dan apabila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Yesus bersabda, dan apabila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yesus memberitahukan, Yesus memproklamasikan bagaimana dia harus mati. Yesus harus disalibkan, diserahkan kepada orang-orang berdosa, diserahkan kepada pemerintah-pemerintah dunia yang jahat. Bahwa kedatangannya ke dunia ini, bahwa dia harus mati. Kematian Yesus sebagai penggantian manusia berdosa sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, anak manusia harus ditinggikan. Ditinggikan yang dimaksudkan firman Tuhan di sini, bagaimana anak manusia harus dipaku di kayu salib. Kalau dalam Bilangan pasal yang ke-21 ayat 9, sebenarnya di sana sudah dinubuatkan melalui Nabi Musa, bagaimana Musa meninggikan replika ular tembaga ketika orang Israel yang berada di dalam perjalanan di padang pasir, padang gurun, ketika mereka memberontak melawan kepada Tuhan. Mereka memberontak kepada Allah. Maka di sana Tuhan murka dan menyuruh banyak ular berbisa masuk ke perkemahan mereka, memagut dan mematoki mereka. Maka mereka begitu banyak orang yang mati. Tapi ketika orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, ketika mereka datang mohon ampun kepada Tuhan, Alkitab mencatat, maka Tuhan mendengarkan doa mereka. Lalu Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk mendirikan replika seekor ular yang terbuat dari tembaga. Lalu dinaikkan dalam satu tiang. Dan Alkitab mencatat, di dalam Bilangan 21 ayat 9 di sana dikatakan, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah dia hidup. Maka setiap orang yang dipagut ular, yang dipatok ular, karena setiap orang dipatok pasti mati. Karena ular di padang pasir, padang gurun, itu lebih berbisa dari ular di daerah tropis seperti daerah kita ini. Tapi banyak orang yang mendengarkan perintah Tuhan tidak mau mendengar. Ada banyak orang mendengar tidak mau patuh akan perintah Tuhan. Tapi setiap orang yang mau percaya, yang memandang kepada ular itu, maka dia sembuh dan selamat. Dia sembuh dan hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Musa meninggikan ular di padang gurun sebagai bayangan kepada
Mesias yang akan ditinggikan di atas kayu salib. Karena dalam Yohanes 3:13 di sana dikatakan, tidak ada seorang pun yang naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun. Ini sebagai bayangan bagaimana Yesus akan ditinggikan di atas kayu salib. Kenapa harus Yesus disalibkan? Alkitab katakan, supaya dosa manusia, dosa saudara, dosa saya diampuni oleh Tuhan. Yesus harus mati. Sebab dalam perjanjian lama dikatakan, tidak ada satu pengampunan tanpa pencurahan darah. Maka darah Yesus harus dicurahkan di kayu salib. Darahnya dicurahkan untuk tebusan dan pengampunan dosa manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-15 dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Salib disiapkan, disediakan Allah sebagai sarana satu-satunya untuk pengampunan dosa manusia. Sebab Alkitab katakan, upah dosa adalah kematian, maut, atau neraka kekal. Karena manusia semua telah berdosa. Dalam kitab Roma dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tidak ada satu pun manusia yang benar dalam pandangan Tuhan. Maka kalau dari situ disimpulkan, kalau Tuhan datang dalam kemuliaannya, dalam kesuciannya, dalam kemahakuasaannya bertemu dengan manusia berdosa, maka manusia akan binasa dan mati. Maka disitulah Tuhan memberi jalan di mana mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai jembatan sehingga manusia berdosa bisa bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Suci. Hanya dengan pengampunan maka kita layak dan dilayakkan masuk dalam kerajaan surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, salib Yesus adalah merupakan sentral dalam seluruh ajaran Alkitab. Tanpa salib tidak ada pendamaian dengan surga. Tidak ada pendamaian dengan Tuhan. Tapi Yesus mengambil tugas dari Bapanya. Sehingga dikatakan anak manusia harus ditinggikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, anak manusia di sini bukan berbicara mengenai manusia biasa, tetapi berbicara bagaimana anak manusia yang dinubuatkan oleh Daniel dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan bagaimana Daniel melihat anak manusia yang datang di awan-awan. Dia melihat bagaimana penglihatan anak manusia, sang kalam itu, firman Allah yang telah menjadi manusia itu. Dikatakan dia ada di awan-awan. Manusia tidak akan dapat pengampunan tanpa pengampunan dari Tuhan. Tuhan memberikan sarana bagaimana manusia diperdamaikan kembali dengan Allah. Inisiatif datang hanya dari Tuhan. Usaha manusia tidak akan mungkin mencapai Allah. Tidak mungkin mencapai Tuhan yang Maha Kudus. Tidak mungkin mencapai sorga yang Maha Mulia. Karena manusia semua telah berdosa. Tetapi Tuhan tahu bahwa Tuhan
harus datang untuk menyelamatkan manusia. Maka Yesus lahir dari kandungan seorang perawan Maria supaya manusia diperdamaikan dengan Allah. Kalau hanya dengan ketaatan manusia, hanya dengan kesalehan manusia, tidak mungkin mencapai surga. Alkitab katakan, kesalehan manusia itu seperti kain usang atau kain lap. Tetapi karena anugerah, kasih karunia Tuhan, itulah yang bisa mengampuni kita dan memperdamaikan kita. Maka di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tidak mati masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana manusia beroleh hidup yang kekal? Alkitab katakan, harus percaya kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat yang ditentukan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Kedatangan Yesus pertama kali ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, tetapi Alkitab mencatat, melainkan menyelamatkannya oleh Dia. Kedatangan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Kedatangan Sang Mesias untuk menyelamatkan manusia berdosa. Salib bagaimana bersifat vertikal ke atas, yaitu memperdamaikan manusia berdosa dengan Tuhan yang Maha Kudus, Maha Suci, dan Maha Mulia. Salib juga memperdamaikan dengan sesama, bersifat horizontal antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam semesta. Kalau saudara dan saya mau menerima pengampunan dari Tuhan, satu-satunya cara hanya percaya kepada Yesus. Satu-satunya cara yang disediakan Allah, percaya kepada Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat. Di ayat yang ke-18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yesus diutus oleh Allah, diutus oleh Bapa untuk memperdamaikan saudara dan saya. Berita keselamatan itu ditawarkan kepada dunia, diberikan secara universal. Tetapi keselamatan itu akan menjadi bagian kita ketika kita merespon, menerima secara pribadi firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca, yang kita pahami, dan menerimanya dengan iman di hadapan Tuhan. Sebab Alkitab katakan, dengan mulut mengaku Yesus itu Tuhan, mati, bangkit, dan hidup selama-lamanya, maka kita akan dibenarkan. Ketika kita dibenarkan, maka kita akan diselamatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan itu bersifat personal. Keselamatan itu ditawarkan kepada dunia secara universal, tetapi harus ada respon dari manusia bersifat
personal secara pribadi. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal bagaimana diajarkan oleh Bapakku. Dan ia telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendirian, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus berbicara di dalam kemanusiaannya, bagaimana sebagai manusia sejati, Yesus berbicara, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa perintah Tuhan, perintah Bapa. Saudara harus tahu bahwa Yesus, dia 100% manusia sejati, firman yang telah menjadi daging. Dia manusia sejati, tapi di sisi lain, saudara harus tahu bahwa Yesus adalah Allah sejati, karena dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Sebagai firman, Yesus itu bersifat kekal, bersifat abadi. Sebab Alkitab katakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Yesus telah menjadi manusia, lahir dari rahim seorang perawan Maria, dan tinggal bersama-sama manusia. Kenapa firman itu harus menjadi manusia? Karena Yesus sang firman harus jadi manusia karena dia mau menebus manusia. Manusia, nabi sekalipun, bahkan rasul sekalipun tidak bisa menebus manusia. Yang bisa menebus hanya Allah. Maka Allah sejati, Allah sang firman itu, dia datang ke tengah-tengah dunia ini supaya manusia berdosa bisa diperdamaikan dengan Tuhan. Maka firman itu telah menjadi manusia. Yesus yang lahir dari perawan Maria. Yesus yang mati di kayu Kalvari, di kayu salib, di bukit Golgota, untuk mengampuni dosa manusia. Kematian Yesus itu sebagai kurban penggantian. Itu saudara dan saya yang seharusnya disalib. Saudara dan saya yang seharusnya dihukum. Tapi kalau manusia dihukum sesuai dengan kesalahannya, maka semua manusia berdosa. Alkitab katakan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau manusia menanggung dosanya masing-masing, kalau manusia dihukum sesuai dengan kesalahannya masing-masing, maka tidak seorang pun yang sampai ke surga. Kesalehan manusia tidak cukup untuk masuk ke surga. Ketaatan manusia tidak cukup untuk masuk sampai ke surga. Tetapi oleh pengorbanan Yesus, oleh darah Yesus, oleh salib Kristus, Alkitab katakan, dosa manusia dipikulnya. Dosa pelanggaran manusia ditanggungnya. Di dalam Yesaya telah dinubuatkan lebih dari 500 tahun sebelum kematian Yesus. Di sana dikatakan, kita pikir dia dihukum oleh karena kesalahan kita. Dia dicambuk oleh karena pelanggarannya. Tetapi Alkitab katakan, dia dipukul oleh karena dosa kita. Dia dicambuk oleh karena kesalahan kita. Dia dihajar oleh karena pelanggaran kita. Padahal dosa kita lah yang dipikulnya, dan sengsara kita lah yang ditanggungnya. Dan oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka di sekujur tubuhnya, maka kita disembuhkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Yesus ditinggikan lewat salib, lewat kematian dan pengorbanannya, supaya manusia yang dulunya adalah seteru Allah, adalah musuh Allah, diperdamaikan dan dibawa kembali masuk menjadi anak-anak Allah. Disitulah Tuhan Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, dia menjadi anak-anak Allah. Kalau kita anak Allah, maka kita adalah ahli waris dari miliknya Allah. Sorga itu milik Allah. Sorga itu miliknya Tuhan. Maka sorga akan dikaruniakan kepada anak-anaknya, yaitu saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Saudara harus aminkan. Saudara harus bersyukur dan saya bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena kebaikan saudara, bukan karena kebaikan saya, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Alkitab dengan jelas katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Saudara dan saya menjadi anak Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Maka Alkitab katakan, jangan seorang pun menyombongkan diri. Semua karena kebaikan Tuhan. Hidup yang saudara dan saya alami semua karena hidup yang dari Tuhan. Semua dari kemurahan Tuhan. Apabila anak manusia ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ketika Yesus ditinggikan di kayu salib, dia tinggikan lewat kematian yang begitu mengerikan dan begitu hidup. Hukum salib adalah hukum yang paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Hukum salib adalah hukum yang paling menyakitkan dalam sejarah manusia. Bagi orang Romawi, bagi warga Romawi tidak bisa dihukum salib. Jangankan dihukum, untuk memikirkan disalib tidak boleh. Karena itu hukuman yang begitu menyakitkan. Selain menyakitkan, hukum salib juga sebagai hukum kutuk. Kenapa Yesus dijadikan dengan hukuman kutuk, disalib dengan orang-orang yang berdosa? Kanan kiri Yesus semua orang berdosa, orang pemberontak, orang yang kesalahannya begitu luar biasa. Hanya orang-orang melakukan kesalahan sangat besarlah yang disalib. Tapi Alkitab katakan, Yesus mau dihukum, disalib dengan hukuman yang terkutuk. Karena kutuk dosa, karena kutuk kesalahan, karena kutuk pelanggaran Adam, pelanggaran bapa leluhur kita dan Hawa. Maka semua manusia dikenakan dalam dosa. Alkitab katakan, Yesus mau menanggung semua kutuk itu. Dihukum secara kutuk, disalib dengan menanggung semua kutuk dosa. Supaya saudara dan saya yang terkutuk karena dosa, terkutuk oleh karena pelanggaran dan kesalahan kita, menjadi orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara dan saya, Yesus dijadikan kutuk supaya kita jangan terkutuk lagi. Tapi kita dibebaskan dari kutuk dosa dan kutuk neraka dan kematian. Yesus rela mati supaya kita yang hina dibuat jadi mulia. Yesus rela mati dengan segala sengsara yang luar biasa supaya sengsara kita dipikul oleh Yesus. Penyakit kita ditanggung oleh Yesus. Segala pelanggaran kita ditimpakan kepadanya, dipikulkan kepadanya, dan dia dipaku di salib. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditombak. Dan Yesus mati, maka dosa kita mati bersama kematian Kristus di kayu salib. Kematian Yesus tidak berhenti di situ. Iman Kristen tidak hanya berhenti Yesus mati, tapi Yesus dikubur dan 3 hari dia berada di dalam perut bumi
Tapi pada hari yang ketiga Alkitab mencatat, para rasul-rasul orang percaya menjadi saksi mata, saksi hidup yang menyaksikan semua peristiwa, dan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan dia hidup. Dan dia naik ke surga. 40 hari dia ada di bumi setelah dia bangkit dari antara orang mati. Dan naik ke surga. Disaksikan oleh murid-muridnya. Disaksikan oleh pengikut-pengikutnya. Dan Yesus saat ini duduk di surga. Dan dia akan datang dari sana. Kedua kali untuk menghakimi orang yang mati dan orang yang hidup. Dia akan datang sebagai hakim untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Maka orang-orang percaya kepada Yesus, yang dibenarkan oleh Yesus, maka dialah pembelanya. Yesuslah yang akan membela kita. Yesuslah yang akan menyelamatkan kita. Dialah Tuhan Juru Selamat yang mampu menyelamatkan kita dengan sempurna. Terpujilah Tuhan. Diagungkanlah Tuhan. Hari ini kekal sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu, buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan yang datang mengampuni, menyelamatkan kami. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, berita Injil keselamatan di dalam Yesus. Barang siapa percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, sesuai dengan firman-Mu. Karena firman Allah ya dan amin. Firman-Mu Tuhan tidak berubah. Langit dan bumi akan berubah, tapi firman-Mu tetap selama-lamanya. Saudara yang percaya kepada firman Tuhan, terima Yesus secara pribadi dalam hidupmu. Terima Yesus secara personal dalam hidupmu. Dengan mulut mengaku Yesus Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Dia telah dibangkitkan Allah, maka kamu akan selamat. Itu kata firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan berbicara hari ini untuk memberkati saudara. Firman Tuhan relevan ketika saudara mendengar, kapanpun saudara menyaksikan, akan diberkati oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang hidup, berkuasa untuk menyelamatkan, berkuasa memulihkan, berkuasa untuk menyembuhkan, bahkan berkuasa untuk memberikan kesempurnaan, keselamatan dalam hidup kita. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan menjawab setiap permohonan kita. Haleluya, amin.